Biimplikasi. Ini mirip dengan implikasi, tetapi dia jika dan hanya jika. Dengan kata lain, Q di sini hanya akan terjadi jika P ya. Tidak boleh ada yang lain yang menyebabkan atau mengakibatkan Q. Jadi misalkan di sini P mewakili X kuadrat dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Dan Q adalah nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan 2. Jadi ini X nilai mutlak lebih dari sama dengan 2 hanya akan terjadi jika dan hanya jika ini terpenuhi. Selain kondisi ini, tidak mungkin ini akan berlaku. Itu adalah biimplikasi. Jadi jika kita gambarkan tabel kebenarannya, ada pernyataan P dan pernyataan Q. Kita ingin lihat bagaimana biimplikasinya. Ini false false, true true, false true, false true ya. Jika dan hanya jika false, maka false berarti dia nilainya adalah true ya. Jika dan hanya jika false, maka true ini nilainya adalah false. Jika dan hanya jika true, maka false nilainya adalah false. Jika dan hanya jika true, maka true nilainya adalah true. Mengapa bisa seperti ini? Jadi Q di sini hanya boleh terjadi jika P ya. Jika Q-nya false, maka P-nya juga harus false. Jika Q tidak terjadi, P-nya juga harus tidak ada penyebabnya ya. Jika Q-nya terjadi, maka F-nya juga harus terjadi. Jika F-nya ternyata tidak terjadi dan Q-nya terjadi, berarti ini dia melanggar ya. Jadi akibatnya ada tapi sebabnya tidak ada. Karena akibat ini penyebabnya hanya satu saja, itu adalah B-implication ya. Dia tidak boleh terjadi karena penyebab yang lain. Jika akibatnya terjadi tetapi jika akibatnya tidak terjadi tetapi penyebabnya ada, itu juga melanggar, jadi dia nilainya akan false ya. Jika akibatnya terjadi tapi penyebabnya juga terjadi, maka dia bernilai true. Jadi ini adalah biimplikasi ya. Jadi misalkan contoh lain yang lebih sederhana mungkin di sini ada nilai angka lebih dari 80, maka nilai huruf adalah A di sini ya. Jika nilai angka lebih dari 80, maka nilai huruf adalah A. Jadi apakah ini merupakan implikasi atau biimplikasi, ini yang jadi masalah ya. Jadi jika nilai angka lebih dari 80, maka nilai huruf adalah A. Bagaimana pemodelan matematikanya? Jadi sama seperti yang contoh konjungsi dan disjungsi yang tadi, jika kita langsung memodelkan ke dalam bahasa matematika, maka kita akan menemui jika nilai angka lebih dari 80, maka nilai huruf adalah A. Jadi jika P, maka Q ya. Apakah ini benar atau tidak? Jadi kita bisa lihat dengan tabel kebenaran juga ya. P, Q, jika P maka Q ya. False, false, true, true, false, true, false, true. Jika false pasti dia true ya. Karena tidak ada janji, sehingga tidak ada janji yang diingkari atau dilanggar karena janjinya tidak ada. Jika false pasti dia true. Jika true maka false, dia false ya, artinya janjinya diingkari. Jika true maka dia nilainya juga true karena tidak ada janji yang diingkari. Nah, apakah benar modelan ini? Kita lihat ya. P adalah nilai lebih dari 80, sedangkan Q adalah nilai adalah A.
Nah, seandainya kita masukkan nilai P, nilai sama dengan misalkan 50 ya. Nilai angkanya 50. Kemudian nilai hurufnya adalah A misalnya. Jika kita menggunakan proposisi ini, jika P maka Q, maka ini pernyataan nilai A sama dengan 50 dan nilai H sama dengan A atau nilai huruf sama dengan A, nilai angka sama dengan 50, nilai huruf sama dengan A, ini setara dengan jika false, karena 50 ya, bukan 80, 50 kurang dari 80, berarti dia nilainya false, maka nilai huruf adalah A, di sini nilai huruf juga A, maka true. Jika false maka true, itu artinya dia adalah true. Jadi jika kita memodelkan ini, jika nilai angka lebih dari 80, maka nilai huruf adalah A ke dalam bentuk seperti ini, maka pernyataan ini atau kondisi ini menjadi true, menjadi legal ya, menjadi boleh. Jadi boleh ada mahasiswa yang nilai angkanya 50, kemudian ditranslate menjadi nilai huruf adalah A. Ini menjadi legal. Padahal di dunia nyata tidak seperti itu yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan adalah nilai A hanya boleh disebabkan oleh nilai angka yang lebih dari 80 saja, tidak boleh ada penyebab lain ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan pemodelan ini, berarti ini pemodelan yang keliru ya. Jadi bagaimana pemodelan yang lebih tepat? Kita menggunakan bentuk biimplikasi untuk kasus yang ini ya. Jadi kita ganti dengan jika dan hanya jika P maka Q, sehingga bentuk tabel kebenarannya jika dan hanya jika P maka Q itu adalah ini jika dan hanya jika false maka false, ini nilainya adalah true ya. Jika hanya jika false maka true, dia false di sini nilainya. Karena tidak boleh ya. Tidak boleh dia terjadi tapi penyebabnya tidak ada di sini ya. Terjadi karena penyebab yang lain, tidak boleh. Jika ada penyebab tidak ada akibat, berarti dia nilainya false. Jika hanya jika true, maka true, ini dia true ya. Jadi dengan model ini, maka kondisi ini nilai A sama dengan nilai angka sama dengan 50 dan nilai huruf sama dengan A. Jika kita cross check dengan model yang kedua, maka kondisi ini menjadi bernilai false ya. Jadi ini adalah jika dan hanya jika false, maka true ya, sama seperti ini. Jika dan hanya jika false, maka true. Jika dan hanya jika false, maka true. Hasilnya adalah false. Jadi baris yang ini. Jadi untuk bahasa ini, kalau kita translate ke dalam bahasa matematis, akan seperti ini ya. Jadi kekeliruan kita dalam memodelkan permasalahan di dunia nyata menjadi model matematis ini bisa berakibat aplikasi kita salah ya. Jadi kesimpulannya, bahasa manusia atau bahasa natural atau disebut juga dengan bahasa informal ini mengandung unsur ambiguitas ya. Bahasa matematika atau bahasa formal ini tidak mengandung unsur ambiguitas. Jadi kita perlu berhati-hati ketika kita ingin mentranslate dari bahasa natural atau bahasa informal ke dalam bahasa formal ya. Demikian pula dalam kaitannya dengan ilmu komputer, kita menggunakan bahasa pemrograman ya, yang juga tidak mengandung unsur ambiguitas. Jadi saudara sebagai seorang ahli dalam bidang informatika atau ilmu komputer harus mampu menyatakan atau memodelkan
atau merepresentasikan fenomena natural dalam bentuk formal dan meminimalisasi adanya ambiguitas supaya dapat menghasilkan perangkat lunak yang valid.